Kalau kita pikirkan, saudaraku, apa kelebihan dari kekristenan itu? Apa lebihnya Kristen dibanding dimensi yang lain, saudaraku? Itu sering menjadi observasi atau menjadi tingkat perenungan untuk saya berpikir, apa lebihnya kekristenan? Saya mulai mendapatkan di dalam 1 Petrus 1 yang dikatakan bahwa Ia telah melahirkan kita oleh kebangkitan Yesus. Dari 1 Petrus 1 itu kita bisa mengambil sari inti dari kekristenan bahwa karena dengan kebangkitan Kristus itu kita memiliki pengharapan kebangkitan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat layu, yang tersimpan di surga. Itulah lebihnya kekristenan, saudaraku. Kalau Anda tidak percaya hal itu, bahwa kita akan memiliki pengharapan kebangkitan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa dan tidak dapat layu dan yang tersimpan di surga, sejatinya kalau kita tidak percaya, percuma jadi Kristen, saudaraku. Betul. Tanpa dimensi ini, pemahaman sampai di titik ini, kita memiliki pengharapan di dalam Dia. Pengharapan di dalam kekekalan bersama dengan Elohim Yahweh dan memerintah bersama Kristus Yesus Tuhan kita. Itu kekristenan tidak punya lagi kelebihan apa-apa sebetulnya. Jadi, saudaraku, Paulus melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah. Maka di dalam Petrus 1 ayat 13 dikatakan, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Jadi kebahagiaan kita itu hanya ketika kita meletakkan pengharapan kita sepenuhnya kepada penyataan bahwa kedatangan Yesus itu akan segera terjadi. Saudaraku, betapa bahagianya kalau Yesus datang membawa kita ke dalam kehidupan yang tidak ada kematian. Betul? Tidak ada bencana, tidak ada sakit penyakit, tidak ada perang, tidak ada kesedihan, tidak ada krisis, tidak ada kecelakaan, tidak ada ketidaksempurnaan. Dan kenyataannya memang dimensi hidup Kristen itu lebih luas dan luar biasa karena tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Maka kapasitas untuk kita bisa mengalami dimensi Allah itu, hidup berkemenangan bersama dengan Dia suatu hari nanti, harus kita persiapkan mulai hari ini. Wadah kita harus dipersiapkan. Maka seharusnya kita memikirkan bahwa ada ujung perjalanan hidup ini juga. Ini yang membuat kita tidak menjadi pesimis ketika kita menjalani hari hidup. Maka saudaraku, bersyukur kalau kita dibawa Tuhan di dalam kondisi yang disudutkan, dipojokkan, dihajar Tuhan sampai kita kita tidak bisa lagi menikmati hidup ini, kedagingan kita. Karena kalau tidak dipojokkan, tidak disudutkan, kita masih bisa terjebak di dalam kenikmatan hidup. Kita harus optimis loh, saudaraku. Tapi optimis kita itu bukan di dunia ini. Optimis kita itu di balik kubur. Sebab sebelum kubur tidak ada yang bisa kita harapkan. Karena dunia ini tidak menjanjikan sama sekali. Semakin rusak, semakin jahat, semakin gelap. Betul, saudaraku? Maka dengan dimensi hidup kekekalan, maka perilaku kita pasti akan berubah. Kita mulai saudaraku? Dari hal-hal kecil kita mulai terganggu kalau kita tidak sungguh-sungguh ada perubahan menuju seperti Yesus.
Dengan memiliki dimensi hidup kekekalan, mestinya gaya hidup kita berbeda dengan orang yang tidak punya dimensi kekekalan. Harusnya begitu. Tapi banyak orang yang masih membincangkan tentang bagaimana berkarakter seperti Yesus, berdimensi hidup seperti seharusnya hidup di dalam kekekalan, tapi kelakuannya masih duniawi. Berjuanglah, kalau masih di situ berjuanglah. Saya juga berjuang, saudaraku. Kita mesti berubah. Makin hari mesti semakin mencolok perubahan itu. Makin hari makin beda. Makin hari makin terpisah dari orang dunia ini. Maka Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Matius 5 ayat 14-16. Dikatakan begini, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi saudaraku, dengan melihat gaya hidup kita, karakter kita yang semakin hari semakin kunjung, semakin positif di mata Tuhan, banyak orang akan menemukan surga melalui hidup kita. Karena mereka melihat pengharapan hidup kita di balik kubur, di mana kita memiliki gaya hidup orang yang akan dibangkitkan. Gaya hidup berkemas-kemas. Gaya hidup yang selalu bersyukur di dalam kondisi apapun, selalu bersemangat di dalam kondisi apapun, selalu berpengharapan di dalam keadaan apapun, dan selalu diucapkan di dalam mulut mereka, hati mereka, pikiran mereka, bahwa semua bisa dilewati kalau aku bersama dengan Allahku, Elohim Yahweh itu. Aku lawan semua kesenanganku, aku lewati semua hari hidupku tanpa target. Yang penting hidupku bisa kujalani hari ini. Hidupku kudus hari ini. Hidupku menyenangkan Tuhan hari ini. Hidupku berjuang untuk menyelamatkan jiwa-jiwa hari ini. Setiap hari battle-nya begitu. Setiap hari perjuangannya begitu. Lalu kalimat berikutnya, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup di dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ini bukan takut gak bisa makan, takut dihina orang, takut bencana, bukan. Tetapi takut di dalam perikop ini adalah takut akan Allah. Yang terkait dengan ayat sebelumnya yang berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Standar hidupmu dan hidupku adalah holiness movement, saudaraku. Hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam kesucian. Yaitu semua tindakan yang kita lakukan selalu berjuang untuk selalu tepat seperti yang Bapa mau. Jadi setiap hari bangun tidur kita sudah diperhadapkan kepada setiap keputusan dan pilihan. Apakah aku mau bertindak tepat atau tidak tepat? Karena Tuhan mau kita punya tindakan kita semua di dalam segala lini hidup kita itu presisi, saudaraku. Kalau kita mau presisi, maka kita harus mengerti pikiran dan perasaan Allah. Maka holiness movement itu harus benar-benar kita terapkan dalam hari hidup.
kegerakan hidup kudus. Dan Alkitab berkata, kita bisa satu roh agar kita bisa mengerti apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. 1 Korintus 6 ayat 17 berkata, barang siapa mengikatkan diri dengan Allah menjadi satu roh. Tuhan pasti membuka pintu. Karena memang Tuhan mau kita mengerti kehendak Allah dan melakukannya. Jangan sombong, saudaraku. Jangan keraskan hatimu. Jangan anggap enteng Tuhan. Ya, mungkin ini peringatan terakhir bagi engkau dan saya. Maka pada pagi hari ini sekali lagi saya menghimbau untuk kita semua masuk di dalam holiness movement. Kegerakan hidup kudus. Menyongsong hidup di balik kubur kita, saudaraku. Ya, besok ini hari Minggu nih, saudaraku. Ini hari Minggu. Jangan lupa untuk beribadah di gereja lokalmu. Jangan online ya. Online itu tambahan. Tapi harus langkahkan kakimu ke gereja lokalmu. Dukung gerejamu. Dukung gembalamu. Ya, jadilah berkat di sana. Setialah. Jadilah manusia yang setia. Apapun yang sedang kau alami di dalam pelayananmu, tetaplah setia. Karena di dalam pertandingan yang sedang kau lalui di dalam pelayananmu, kau sedang diuji kesetiaanmu. Dukung gembalamu, dukung orang-orang yang mungkin sedang ada selek dengan dirimu. Doakan mereka. Dan jadilah berkat. Tuhan memberkati. God bless. Ibadah Suara Kebenaran setiap hari Rabu jam 6:30 malam di Gereja Sentral AND Mall Lantai UG. Ibadah Raya setiap hari Minggu jam 10 pagi di Gedung Gereja Sentralan Mall Lantai UG disertai ibadah anak dan teens. Home Usia Indah setiap Jumat Minggu kedua jam 5:30 sore di Gedung Gereja. Ajak rekan dan saudara Anda untuk bergabung bersama kami.